Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lita Anggia dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakokinetika. Terima kasih untuk Ibu Yelvi yang sudah membimbing kelas kita. Jadi farmakokinetika adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang obat mulai dari sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di dalam tubuh manusia. Biasanya sejumlah fase yang dilalui ketika obat masuk ke dalam tubuh memulai kontak dengan organ tubuh terbagi menjadi proses absorpsi, distribusi, biotransformasi. Keempat fase ini, yang pertama absorpsi, di mana fase ini merupakan fase penyerapan obat pada tempat masuknya obat. Selain itu, faktor absorpsi ini akan mempengaruhi jumlah obat yang harus diminum dan kecepatan perjalanan obat di dalam tubuh. Dan yang kedua ada fase distribusi, merupakan fase penyebaran atau distribusi obat di dalam jaringan tubuh. Faktor distribusi ini mempengaruhi oleh ukuran dan bentuk obat yang digunakan, komposisi jaringan tubuh, distribusi obat dalam cairan atau jaringan tubuh, ikatan dengan protein plasma dan jaringan. Fase yang ketiga adalah fase biotransformasi. Fase ini dikenal juga dengan metabolisme obat, di mana yang terjadi proses perubahan struktur kimia obat yang dapat terjadi di dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. Yang terakhir ada fase ekskresi, merupakan proses pengeluaran metabolit yang merupakan hasil dari biotransformasi melalui berbagai organ ekskresi. Kecepatan ekskresi ini akan mempengaruhi kecepatan eliminasi atau pengulangan efek obat dalam tubuh. Itu adalah rute-rute dari mulai obat masuk sampai dengan ekskresi. Selanjutnya, next. Dari efek obat itu ada kuantitatif, data kinetika obat, hubungan antara kadar jumlah obat dalam tubuh dengan intensivitas efek yang ditimbulkannya. Lalu ke daerah kerja efektif obat yang dapat ditentukan. Selanjutnya, bioavailabilitas, kecepatan dan jumlah obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik. Oleh karena itu, bioavailabilitas suatu obat mempengaruhi daya terapeutik, aktivitas klinik, dan aktivitas toksik obat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas obat. Faktor-faktor fisiologis yang berkaitan dengan absorpsi obat. Yang pertama adalah pH medium, adanya pori-pori, banyaknya fili dan mikrofili yang ada di daerah duodenum dan usus halus. Lalu selanjutnya ada sifat kapiler membran sel. Selanjutnya jumlah pembawa waktu transit obat dalam saluran cerna. Lalu gerakan peristaltik dari duodenum, aliran perfusi darah dari saluran cerna. Lalu adanya makanan dan obat lain di dalam saluran cerna, dan adanya penyakit. Selanjutnya ada faktor-faktor farmasetik yang mempengaruhi bioavailabilitas obat. Yang pertama ada sifat fisiokimia obat, ukuran partikel, luas permukaan efektif obat, bentuk geometrik, kelarutan obat, bentuk kimia obat, yaitu ada garam, asam, atau basa, serta bentuk antihidrous dan hidrous. Pelimfos obat, konsistensi disosiasi, ada lipofisilitas dan stabilitas obat. Selanjutnya, yang nomor 2 tadi, faktor formulasi yang mempengaruhi bioavailabilitas obat. Dalam peredaran, kebanyakan obat-obat didistribusikan melalui cairan tubuh dengan cara yang relatif lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan eliminasi atau pengeluaran. Obat yang tadi itu dikeluarkan tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolik. Hasil biotransformasi
atau dalam bentuk asalnya. Lalu ada beberapa obat yang berkaitan kuat dengan protein sehingga menunda lewatnya di jaringan sekitarnya. Lalu ada konsentrasi obat diukur pada sampel biologi seperti susu, saliva, plasma, urin. Secara umum, serum atau plasma yang tadi sering digunakan untuk mengukur obat. Oke, yang selanjutnya ini adalah gambaran kadar obat dalam plasma. Jadi jarak antara fase absorpsi ke fase pasca absorpsi itu adalah waktu absorpsi puncak. Selanjutnya kadar dalam plasma. Oke, jadi sebenarnya kegunaan farmakokinetika itu apa sih? Selanjutnya, yang pertama adalah bidang farmakologi. Farmakokinetika dapat menerangkan mekanisme kerja suatu obat dalam tubuh, khususnya untuk mengetahui senyawa yang mana dan sebenarnya bekerja dalam tubuh. Apakah senyawa asalnya, metabolisme, atau kedua-duanya? Data kinetika obat dalam tubuh sangat penting untuk menentukan hubungan antara kadar jumlah obat dalam tubuh dengan intensitas efektif yang ditimbulkannya. Lalu yang kedua, di bidang apa sih? Di bidang farmasi klinik. Itu ada hubungannya, yaitu untuk memilih rute pemberian obat yang paling tepat. Kayak seperti dokter mendiagnosis untuk memberikan obat yang tepat untuk pasiennya, yaitu dengan cara identifikasi dulu farmakokinetikanya yang dapat dihitung, aturan dosis, dan yang tepat untuk setiap individu, karena biasanya berbeda-beda untuk dosisnya. Dari data farmakokinetika suatu obat diperlukan dalam penyusunan aturan dosis yang rasional, dapat membantu menerangkan mekanisme interaksi obat yang baik antara obat dengan obat maupun antara obat dengan makanan atau minuman. Yang ketiga adalah di bidang toksikologi. Farmakokinetika dapat membantu menemukan sebab-sebab terjadinya efektif dari toksik dari pemakaian suatu obat. Selanjutnya, oke, terima kasih untuk presentasi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.